Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bang. Yang Pada kali ini kalian akan mempresentasikan tentang seni rupa. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen Bang Gusdon dan asidosnya Mas Momot. Kami dari kelompok seni rupa, saya Michael Iqbal dan ada Thomas, ada Maul dan Lucky akan mempresentasikan seni rupa atau fine art. Di rangkuman yang kami buat, sebenarnya bisa di share screen nggak? oh gimana ya? Itunya. Oke. Sip. Gini. Ya. Oke, pada rangkuman yang kami buat sebenarnya seni rupa yang kami buat ini lebih cenderung ke sejarah dari manusia sendiri memanfaatkan teknologi sebagai sarana seni rupa. Dari referensi buku yang sudah kami pelajari, selain yang pastinya dari Wikipedia dan Google, itu ada tiga buku yang Art as Experience dari John Dewey, Artist Image and Idea, dan buku dari Nirmana. Pemahaman seni rupa sendiri pada zaman sekarang sebenarnya itu sangat bervariasi, sesuai dengan latar belakang dari seseorang sendiri untuk memahami dan menerapkan dari sudut pandang masing-masing apa itu tentang seni rupa. Dengan pengertian seni rupa sendiri yang selalu berkembang dan elastis, terkadang membuat kita itu bingung. Jadi bahkan disebabkan sangat akrab dengan bidang seni rupa dengan kita semakin memahami dan mengenalinya. Untuk definisi akan dijelaskan Bapak Thomas. Oke, makasih Bang Mik. Jadi untuk definisi secara definisi untuk dari Kamus Bahasa Indonesia, seni rupa itu cuman seni pahat dan seni lukis. Nah, sementara kalau dari bahasa Inggris sebenarnya mirip juga, cuman seni rupa dan seni lukis, maksudnya itu 3D dan 2D, tapi lebih dijabarin. Jadi untuk yang 3D itu dikategorikan sebagai fine art, sementara kalau dua dimensinya itu dikategorikan sebagai visual art. Ada beberapa pendapat ahli seperti Susan K. Langer, sebuah bentuk manusia, sebuah bentuk karya manusia yang indah, yang dapat dinikmati dengan rasa oleh orang lain dengan bentuk indah tertentu. Selanjutnya pendapat ahli lainnya. Next, Bang Mik. Ini. Oke, jadi ada Hawking juga kurang lebih mirip tadi pendapatnya. Jadi pengungkapan ekspresi jiwa yang diimajinasikan pada sebuah bentuk indah yang diungkapkan dan dapat dinikmati oleh orang lain. Sementara kalau dari Asia ada seorang aktivis India juga menyampaikan kalau seni rupa itu juga tetap luapan ekspresi yang disampaikan dari seniman kepada para penikmatnya. Intinya itu tentang bagaimana kita mengekspresikan kepada sebuah bentuk, yaitu bentuk rupa. Oke, next. Ini sejarah perkembangan seni rupa, dia akan dijelaskan oleh Bang Mei. Oke, sejarah perkembangan seni rupa sendiri sebenarnya dibagi jadi 5 tahap. Di zaman prasejarah, zaman klasik, zaman Nasrani, Islam, dan juga modern. Di zaman prasejarah sendiri, ini langsung saya singkat-singkat saja, Bang Don dan Mas Momot, biar lebih cepat. Zaman Paleotikum atau zaman batu tua, itu sebenarnya manusia itu sudah mengenali seni rupa berupa ini, batu pahat seperti ini, benda-benda yang dihasilkan seperti batu kecil yang dibuat runcing secara alami, terus ranting-ranting bambu untuk manusia, membantu sarana manusia untuk bertahan hidup. Terus kemudian di zaman pertengahan itu mulai deh seni rupa lukis. Awal-awal dari manusia yang melukis dengan cara mereka hand painting di tembok-tembok gua, terus melihat
hewan-hewan sekitar dilukis lah sama manusia-manusia purba itu di dinding-dinding gua yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Atau cave painting. Selanjutnya adalah zaman batu muda. Manusia semakin banyak dan semakin bersaing untuk mencari makanan. Untuk itu mereka butuh sarana atau tools yang lebih dalam tanda kutip modern lah untuk agar lebih efektif dan efisien untuk bisa bertahan hidup. Mereka menciptakan seperti tombak, panah, kapak, pencukil, dan sebagainya. Di zaman batu tua ini, mulailah masuk seperti kepercayaan seperti itu. Mereka butuh seperti penyembahan. Untuk itu mereka manusia membuat seperti tugu-tugu batu, makam, altar untuk pemujaan persembahan bagi roh-roh yang mereka percayai. Selanjutnya di zaman logam atau zaman perunggu, kebutuhan manusia kan lebih tinggi, lebih modern. Mereka menciptakan hal-hal yang lebih indah seperti senjata, mangkok, arca, perhiasan itu disepuh dengan logam atau perunggu. Kemudian di zaman klasik sebenarnya didasari dari perkembangan kepercayaan, muncullah kepercayaan para dewa-dewa yang diyakini di berbagai penjuru dunia. Terus muncullah seni pahat yang mengagumkan seperti piramida, kuil, candi, vihara, patung, dewa-dewi, dan sebagainya. Lalu masuklah ke zaman Nasrani. Zaman Nasrani sendiri sebenarnya terjadi itu sekitar tahun 380 Masehi setelah Kekaisaran Romawi menyatakan ini sebuah agama. Di situ mulai muncullah maestro-maestro seni lukis yang luar biasa. Mereka melukis di dinding gereja, terus kemudian ada patung-patung, lukisan yang monumental seperti itu. Setelah Nasrani, kemudian masuklah ke zaman Islam. Islam itu terjadi sekitar pertengahan 750 Masehi sampai tahun 800. Di situ mulai deh masuk seperti corak-corak dekoratif, terus kaligrafi yang bernafaskan tentang Islami. Terus masuklah di zaman sekarang ini, zaman modern, dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks sehingga karya seni rupa yang diciptakan berkembang pesat menjadi seni pakai dan seni murni dengan hasil-hasil yang diciptakan berupa seperti gedung, lukisan, busana, perhiasan, fotografi, peralatan sehari-hari, dan sebagainya yang sampai detik ini kita sebagai manusia modern masih manfaatkan dan pakai. Oke, selanjutnya untuk unsur-unsur akan dijelaskan Saudara Maul. Oke, jadi untuk unsur-unsur seni rupa ada yang pertama itu titik. Jadi titik adalah unsur paling kecil dalam penggunaan seni rupa. Contoh dari unsur seni rupa titik ini adalah lukisan yang menggunakan teknik pointillis. Lalu selanjutnya ada garis. Unsur ini adalah sebuah penggabungan dari titik satu ke titik yang lain. Jadi garis-garis ini dapat membentuk dengan garis-garis yang lainnya. Oke. Bentuk manifestasi atau perwujudan fisik luar dari suatu objek. Jadi dari bentuk ini banyak ya. Jadi ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, ada juga bentuk-bentuk tiga dimensi lainnya seperti kubis atau silindris. Oke. Selanjutnya ada ruang, unsur yang menunjukkan dimensi dari karya seni rupa. Unsur satu ini memiliki dua sifat, yaitu semu dan sifat nyata. Jadi dari sifat semu ini sifatnya tidak nyata ya, jadi yang bisa dilihat kayak di lukisan atau gambar. Jadi sampingnya ada sifat nyata yang bisa contohnya itu patung dan guci yang digambar. Selanjutnya ada warna, secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, secara subjektif atau psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Jadi
Warna ada 3, primer, tersier, dan sekunder. Selanjutnya, tekstur. Kualitas tertentu suatu permukaan yang timbul sebagai akibat dari struktur 3 dimensi, baik secara nyata atau semu. Tekstur sendiri ada 2 contohnya. Lanjut, Mas. Tekstur semu, yang memiliki kesan tidak ada kesamaan antara penglihatan dan indera peraba. Jadi di tekstur semu ini, yang kita lihat itu tidak sesuai dengan yang kita raba. Walaupun di sini basah, tapi yang kita raba tidaklah basah. Oke, lanjutnya. Tekstur nyata. Unsur dari sebuah karya seni di mana antara indera peraba dan indera penglihatan terasa sama. Jadi dalam contohnya, ini tembok yang kita raba sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi teksturnya terasa kasar. Gitu. Oke, jadi selanjutnya gelap terang. Unsur yang dibuat untuk memberikan kesan 3 dimensi. Gelap terang merupakan akibat dari cahaya. Kalau misalnya gelap terang ada dalam karya seni alam, itu dapat menambahkan intensitas atau dramatis dalam lukisan tersebut. Oke. Yuk selanjutnya, aliran gaya seni rupa dibagi beberapa. Salah satunya naturalisme. Naturalisme merupakan corak atau aliran dalam seni rupa yang berusaha melukis suatu objek sesuai dengan alam. Contohnya seperti karya dari Valen Monarach tahun 1886. Dan selanjutnya, realisme, corak seni rupa yang menggambarkan kenyataan yang benar-benar ada. Contohnya adalah kegiatan warga. Dan selanjutnya, romantisme, corak dalam seni rupa yang berusaha menampilkan hal-hal yang fantastik, irasional, indah, dan absurd. Contohnya, karya dari Fisherman at the Sea oleh J.M.W. Turner. Selanjutnya, impresionisme, aliran yang mengusung keakuratan warna pada pencahayaan objek yang dilukis. Contohnya, gambar yang bisa dilihat. Terus, ekspresionisme, aliran yang mengutamakan curahan batin secara bebas dalam menggali objek yang timbul dari dunia batin, imajinasi, dan perasaan. Contohnya karya dari Scream oleh Edvard Munch, 1893 sampai 1910. Dan selanjutnya kubisme, menggambarkan alam menjadi bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Seperti gambar ini yang memperlihatkan gambar seseorang yang terbentuk dari kubus dan segitiga-segitiga. Selanjutnya, Fauvisme. Fauvisme merupakan gaya yang hampir mirip dengan impresionisme, namun menolak ide dasarnya, yaitu peniruan alam. Fauvisme membuat warna menjadi unsur seni yang independen. Contohnya karya dari Turning Road oleh André Derain. Selanjutnya, Dadaisme, aliran yang tidak membuat suatu karya indah secara fisik, namun bermuatan kritik tajam atau pesan sosial dan cara membuat sindiran tidak langsung. Selanjutnya, Surrealisme, aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dan keadaan yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata, sehingga citranya seperti dalam mimpi. Contoh karya dari Persistence of Times oleh Salvador Dali. Sudah. Oke, selanjutnya saya lagi menikmati karya seni. Jadi untuk menikmati karya seni menurut John Dewey dari buku Art Experience bisa menggunakan dua macam. Yang pertama pengalaman artistik, yang kedua pengalaman estetik. Saya juga pernah membahas dengan seorang praktisi kebudayaan. Dia pernah bilang kalau karya abstrak pada seni rupa itu bisa ditinjau tapi dengan menggunakan ilmu hermeneutik.
Jadi kita melihat suatu karya, tapi menggunakan sudut pandang dari si pencipta karya. Contohnya seperti karya di bawah, karya abstrak ini seperti kayak warna merah tuh menyimbolkan apa, warna biru menyimbolkan apa. Sementara kalau karya-karya yang biasa itu bisa kita tinjau pakai postmodern atau sudut pandang kita. Jadi kita bisa meninjau seperti gambar di bawah, ada gambar gunung itu ya gambar gunung seperti biasa, seperti yang kita lihat pada sehari-hari. Nah, fungsi seni rupa tersendiri itu ada fungsi individual, fungsi fisik yang fisiknya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita seperti pisau, itu bentuknya gimana, panci bentuknya gimana. Selanjutnya ada fungsi emosional, ungkapan emosi kita terhadap suatu karya. Selanjutnya ada fungsi sosial. Sosial juga bisa digunakan sebagai pendidikan. Suatu karya yang menggunakan seni rupa akan jauh lebih menarik dibandingkan kalau cuma menggunakan teks. Jadi seni rupa juga sudah banyak masuk ke unsur-unsur pendidikan. Selanjutnya ada komunikasi. Di sini saya memberikan contoh sebuah infografis. Orang akan lebih tertarik melihat suatu karya yang ada gambarnya dibandingkan dengan tidak. Nah, itu mungkin juga menjadi penyebab salah satunya kenapa Instagram lebih diminati dibandingkan Twitter dan lain-lain. Yang ada visualnya, Bapak ya. Selanjutnya ada religi. Banyak juga agama, religi yang menggunakan rupa dalam simbolnya, dalam penyembahannya. Next ada ekosistem seni rupa. Nah, ini ekosistem seni rupa. Jadi berawal dari proses kreasi dan produksi, dilanjutkan melalui penyebaran dan presentasi, dilanjutkan lagi dengan apresiasi, pengarsipan, selanjutnya lingkungan pendidikan dan pengembangan, atau bisa juga dari proses kreasi dan produksi langsung masuk ke industri. Nah, di Indonesia sendiri menurut saya ekosistem seni rupa sudah cukup matang, sudah cukup jelas karena ini seni yang lumayan masuk terlebih dahulu. Jadi untuk penyebaran dan presentasi kita juga bisa lihat banyak sekali event-event yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, oleh beberapa instansi swasta, bahkan di segi pengarsipan museum-museum pada saat ini di mana sedang terjadi dampak corona, mereka juga melakukan pameran online. Beberapa seperti Museum Nasional, kalau tidak salah, Museum Nasional juga melakukan pameran online. Jadi ekosistemnya memang sudah cukup baik dibandingkan dengan beberapa seni-seni lainnya. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh Bang Mik. Oke. Maul, masih ada Maul? Ada, masih. Maul, kita bagi ya kesimpulannya. Saya surprise dengan pembawaan presentasimu. Kesimpulan sendiri untuk dari seni rupa, bahwa seni rupa itu sebenarnya lahir sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semakin meningkatnya perkembangan kebutuhan manusia sendiri, semakin berkembang pula seni rupa yang diciptakan dan timbulnya tantangan-tantangan baru yang melahirkan gagasan dan kebutuhan baru, maka lahirlah jenis seni rupa yang baru pula. Kebutuhan manusia dari zaman ke zaman selalu berubah perkembangannya, demikian juga tentang seni. Ayo Maul di closing Maul. Jadi perkembangan ilmu dari kesimpulan yang tadi, gimana ya? Mas bisa lanjutin dulu nggak Mas? Oke. Bingung. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi itu juga mempengaruhi perkembangan dalam bidang seni rupa sendiri. Intinya itu seperti itu. Jadi manusia semakin maju pemikirannya, semakin banyak pula gagasannya, mereka akan menciptakan alat-alat atau sarana untuk mendukung mereka untuk memenuhi kebutuhan seni, jiwa seninya mereka, yang berupa seni pakai, juga seni
yaitu berupa seni pakai dan seni murni. Kurang lebih seperti itu untuk presentasi kelompok kami, Bang Gusdon dan Mas Muhammad. Oke. Terima kasih. Oke, boleh Bang Gusdon jika ada yang pengen ditambahkan, Bang. Ya, kalau gue sih ya lengkap lah kelompok ini udah membahas demikian rupa lah ya, bukan serupa tapi sedemikian rupa. Tapi menurut gue sih masih bisa ditambahkan jenis mungkin ya, jenis-jenis dari seni rupa itu. Entah gue nggak tahu apakah namanya jenis ataukah namanya tipe, mungkin coba teman-teman bisa gali lagi. Misalnya kan tadi ada seni murni dan seni terapan misalnya, atau seni pakai gitu ya. Nah, seni murni sendiri kan, ya kalau kita ngerujuk misalnya yang ada di kampus saja di IKJ itu kan, seni murni setidaknya ada 3. Yang pertama itu seni lukis, kedua seni patung, yang ketiga itu seni grafis. Jadi bukan desain grafis, tapi seni grafisnya sendiri. Terus juga ada seni-seni yang memang sifatnya terapan, terutama kalau mungkin kita memahaminya namanya sekarang kriya gitu ya. Sebelumnya disebutnya kriya gitu. Jadi misalnya kayak kriya kayu misalnya, atau kriya logam dan perhiasan, terus ada kriya keramik, juga ada kriya tekstil. Ternyata tekstil juga masuk ke dalam kriya sebenarnya. Nah, juga misalnya ada aspek seni rupa yang sifatnya sebenarnya lebih merupakan satu, ya bisa dibilang rancangan, tapi juga sebenarnya ini berkaitan dengan aspek seni terapan tadi. Misalnya ada, kan kemudian dipisahkan, seni terapan itu terpisah antara yang memang produksi untuk yang pertama produksi untuk fungsinya sendiri gitu ya, sama rancangan bendanya sendiri gitu. Jadi makanya kenapa kemudian muncul jurusan-jurusan atau prodi-prodi di seni rupa itu, misalnya prodi desain gitu. Makanya kenapa ada yang namanya desain grafis, atau sekarang namanya desain komunikasi visual. Terus kemudian ada desain interior, terus tekstil sendiri yang dulu hanya mungkin kriya bagaimana membuat kain dan lain-lain. Kemudian sekarang ada yang namanya desain mode dan busana, ya, desain busana, dan mungkin kalau dibagi lagi mungkin bisa lebih banyak lagi. Yang di zaman modern, di slide kita zaman modern ini Bang ya, berarti ya? Bukan, maksudnya ini kan sifatnya kesejarahannya, lo membagi. Tapi kemudian lo bisa tambahkan sebelum masuk ke gaya, sebenarnya bisa masuk ke jenis dulu. Misalnya kayak tadi gue bilang jenisnya kan ada murni, ada jenisnya mungkin, atau tipenya ada 2 misalnya, murni sama terapan misalnya. Nah, murni sendiri kan kebagi lagi, ada sekian banyak jenis gitu. Atau terapan kemudian terbagi menjadi tadi kan misalnya terapan sendiri kan kebagi 2 sebenarnya. Ada aspek yang hanya merancang, aspek desain, sama aspek eksekusinya yang sifatnya kriya gitu. Di kriya sendiri kan tetap ada desainnya gitu, ya kan? Atau misalnya hal-hal yang bentuknya mungkin juga bukan sekedar kriya, bukan sekedar kerajinan. Misalnya kayak desain interior kan bukan sekedar kerajinan. Atau terapannya dari seni grafis itu kan ada namanya desain grafis gitu, misalnya gitu. Itu kan terapannya dari seni grafis sebenarnya. Nah, sekarang kan udah banyak yang bercampur gitu. Nah, makanya sebenarnya akan lebih ini kalau misalnya udah bisa dibagi jenisnya, teman-teman juga bisa tambahin sedikit tentang bagaimana hubungan seni rupa ini dengan seni yang lain. Oh, oke.
Itu yang juga Seni rupa teman-teman yang belum seni. bukan seni film ya, selain seni film Ya, ya. di luar seni film Bang ya berarti ya. Iya. Ya misalnya kan kalau di tata panggung aja ada namanya scenografi. Itu mau buat teater, mau buat tari gitu misalnya, itu kan ada scenografi, itu kan sebenarnya basicnya bagaimanapun kan itu dari seni rupa. Ya kan, terus atau seni musik, musik ya, tata panggung seni musik itu kan juga ada. Misalnya gitu, itu baru tata panggung gitu. Belum kalau lo masuk ke wilayah-wilayah misalnya seni musik, ya kayak desain gitar segala macam itu kan tetap ada aspek krianya, ya kan, akan ada aspek seni rupanya, kan ngomongin bentuk, ngomongin makanya kan kenapa gitar, ya mungkin kalau gitar klasik ya bentuknya gitu aja, tapi kan kalau gitar elektrik ya kayak model yang gue tahu misalnya kayak Eddie Van Halen aja punya sekian banyak gitu, ya kan, yang bentuknya kayak apa, runcing ada, yang bentuknya ya maksudnya model kayak angka 8 ada, macam-macam gitu. Bahkan gue lupa gitarisnya siapa, Cheap Trick itu ya bisa gitarnya tuh gitar satu, maksudnya dalam satu rangkaian gitar tuh ada 5 gitu, 5 neck, 5 gitar sebenarnya di situ, tapi dia bisa pegang jadi satu gitu. Nah, itu kan kalau nggak ada aspek seni rupa gimana? Mungkin cuma kotak doang isinya, sama neck doang, terus ada fretnya, selesai kan gitu. Jadi berasa kaku banget gitu kan. Nah, maksud gua bahwa ini kan ada hubungan sama seni-seni yang lain gitu. Misalnya dari tadi misalnya di seni-seni sastra, atau ya kayak misalnya sastra deh. Setidaknya kan misalnya tadi Thomas sudah menyinggung bagaimana tadi yang misalnya kayak pendidikan, misalnya ngomongin buku deh misalnya. Ngomongin buku kan juga ada aspek seni rupanya. Kita dari mulai zaman buku dari zaman SD sampai SMA, yang namanya desainnya kan tetap ada. Rancangan untuk ilustrasi-ilustrasinya kan tetap ada. Ilustrasi itu kan dari seni rupa. Dasarnya kan dari seni lukis, tidaknya kan gitu. Misalnya dari sketsa segala macam. Ya paling nggak itu sih kalau dari gue gitu. Jadi mohon ditambahin, terus paling kalau yang tadi terutama nanti di makalah misalnya kayak ngomongin fungsi misalnya, itu lebih dikasih, kalau misalnya yang di presentasi coba kasih keterangan sedikit. Jadi misalnya fungsi keagamaan itu seperti apa, kasih aja keterangan sedikit. Tapi kalau di makalah silahkan dijelaskan secara lebih mendetil gitu. Nah kalau misalnya kayak kayak contoh kayak di Muntilan gitu. Muntilan tuh ada tukang pahat, maksudnya yang mereka pemahat batu gitu. Ya mungkin mereka karena mungkin udah saking hafalnya gitu ya. Jadi yang namanya bikin patung Buddha yang karena dekat Borobudur kan. Namanya bikin patung Buddha mungkin udah merem aja udah jadi gitu. Kan saking terbiasanya mereka misalnya. Nah, itu kan tapi kan bagaimanapun itu kan fungsi keagamaan sebenarnya. Jadi kan ada fungsi keagamaan, bukan cuma sekedar dibikin sama mereka kan gitu. Mereka jual juga karena ada fungsi keagamaan itu gitu. Jadi paling nggak maksudnya ya Banyak. Agak ini sebenarnya. Kalau biasanya kita jalan di trotoar, itu kan ada kayak dot-dot warna kuning di jalan setapak itu. Itu juga bisa masuk fungsi seni rupa kan berarti untuk kaum tunanetra ya itu maksudnya. Iya, bisa aja. Artinya tapi kan lo harus jelasin dulu dia kira-kira kalau di dalam misalnya ngomongin jenisnya di seni rupa, dia masuk di mana dulu.
Gitu. Jadi biar orang tidak tersesat bahwa seolah kayak lu ngelempar ini seni rupa juga. Iya, iya betul seni rupa. Orang ngomongin Iya. kenapa kalau warnanya harus kuning? Ya kan kenapa dipilih harus kuning? Kenapa harus ada apa namanya? Harus ada tekstur yang ditonjolkan tuh lebih terasa gitu kan. Terus sampai mungkin lu ngomongin ukuran, kenapa lebarnya harus segitu? Kenapa nggak lebar apa? Kenapa nggak selebar apa namanya jalan rayanya gitu misalnya? Ya kan maksudnya itu hal kayak gitu ya bisa aja. Tapi maksud gua ini Mek, dicoba. Jadi jangan main asal ngelempar isunya gitu, tapi lo taruh dulu misalnya bahkan misalnya gini, ini seni terapan, oke, misalnya ada seni yang bahwa sebenarnya ini bisa masuk ke wilayah yang lain yang bukan seni, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu, misalnya ya, gitu misalnya. Ya, kayak tadi ngomongin trotoar, terus kayak pembatas di trotoar itu kan kalau sekarang juga ada pembatas, ya kan, pembatas-pembatas yang biar motor pada nggak lewat itu, ya itu kan, ya kalau mau kan sebenarnya tinggal kasih pagar apa namanya, kasih pagar bambu selesai, motor nggak bakalan lewat. Cuma kan jadi nggak artistik, maksudnya nggak kenapa kok kemudian aspek rupanya juga kemudian diperhatikan supaya si masyarakat juga ngelihat tuh nyaman gitu kan, mau jalan kaki gitu kan. Sebenarnya kan hal kayak gitu yang diharapkan. Jadi ada fungsi sosialnya sebenarnya itu, tidak sekedar aspek tampak aja gitu, atau tidak sekedar fungsinya jalan aja gitu. Jadi revisi kita nanti jenis, terus fungsi sama hubungan sama seni rupa seni yang lain. Seni yang lain ya. Tapi kayak, untuk fungsinya kan misalnya kayak misalkan, arsitektur kan jelas tuh hubungan dengan arsitektur. Terutama ngomongin desain interiornya misalnya. Atau untuk perwajahan arsitekturnya kan lo pasti dari basicnya dari seni rupa gitu. Misalkan dari fungsinya sendiri kita ngebahas dari sisi yang receh tapi penting kayak tadi tuh trotoar Boleh itu aja. fungsi sosial satu aja gitu tapi didetailin boleh. Boleh aja, malah boleh malah. Gitu. Akan lebih enak sih misalnya kalau misalnya lu bisa dapat fungsi itu setidaknya 2. Jadi tapi yang agak beda gitu. Fungsi sosial, terus fungsi keagamaan. Nah, kayak misalnya fungsi pribadi aja kan, fungsi individu kan sebenarnya sangat mungkin ada dua individu yang dilibatkan. Artinya ketika lo sebagai orang yang membuat sama orang yang menikmati kan berbeda. Itu kan tetap fungsi individu masing-masing. Bahkan untuk kalau misalnya individu dalam konteks si pembuat, kayak pelukis, kayak pematung, itu ada fungsi komersial sebenarnya. Ya kan, mereka bisa jual, atau untuk mendapatkan keuntungan, atau untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kemudian mereka bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari misalnya. Kan gitu. Jadi spektrumnya bisa jadi lebih luas gitu. Misalnya fungsi individu nggak cuma sekedar ini bisa dilihat gini-gini, nggak juga cuma itu aja gitu. Ya. Cukup Bang? Ya paling itu aja dulu deh. Paling nanti kalau misalnya ini kita lanjutin di itu aja, di stream aja. Siap. Ya, atau kalau misalnya mau kontekan lagi di luar ini juga nggak apa-apa maksudnya. Ya santai banget sih ya. Ya, ini takutnya kan, ya maksudnya yang penting kan kalau ini bisa masuk dulu ke presentasi gitu, untuk nilai tugas gitu. Paling gue sih itu, thank you. Oke, waktunya udah mau habis juga nih. Ya udah, terima kasih ya teman-teman udah presentasi dengan sangat baik. Oke, kita tutup aja ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semua teman-teman. Thank you.